Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik anak-anak Ibu kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Selamat datang di SMA Teguh Umar Semarang. Oke, tadi sudah berdoa. Mari kita sekarang belajar tentang pelajaran apa. Sudah melihat jadwalnya. Hari ini kita pelajaran apa di jam pertama? Oke, Ibu akan bukakan. Kita belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang ekonomi. Jadi pelajaran ekonomi ini di tahun ini akan didapat di kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan juga kelas IPA. Terus coba kita perhatikan slide ini. Di sini Ibu tuliskan ekonomi menyenangkan. Apa iya sih ekonomi menyenangkan? Sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu yakin kan ekonomi adalah pelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Ekonomi itu akan mempelajari tentang cara kita, secara sederhananya saja, bagaimana kita mengatur tentang rumah tangga kita sendiri. Ya, karena itu adalah makna ekonomi. Tapi secara sempit. Tapi sebelum lebih jauh, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Seperti layaknya pepatah ya. Kira-kira pepatahnya apa? Kita akan sama-sama lihat. Oke, tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling menyayangi. Perkenalkan Ibu, memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Hornit Winasista Utami. Ibu lahir tanggal 17 Juni 1991 di Semarang. Nah, kapan sih Ibu sekolah? Jadi dimulai dari TK sampai dengan lulus S1 Pendidikan Ekonomi, dimulai dari tahun 1995 sampai tahun 2014. Dan tahun 2014 kebanyakan dari kalian lahir di tahun ini ya. Oke, pendidikan selanjutnya, pendidikan profesi guru tahun 2016 sampai dengan 2017. Nah, dari tahun 2014 sampai 2016-nya ngapain? Pekerjaan. Setelah lulus dari S1, Ibu freelance di lembaga psikologi 3 bulan. Itu di tahun 2014. Jadi, setelah lulus dari kuliah, langsung kerja. Wah, itu sangat sulit. Dalam artian waktu dulu melamar pekerjaan, setiap masuk sekolah, ditolak. Akhirnya Ibu diajak kawan untuk freelance di lembaga psikologi 3 bulan. Oke, selanjutnya freelance di BPS, Badan Pusat Statistik, selama 1 bulan di tahun 2015. Itu kontrak sistemnya. Kenapa Ibu tidak perpanjang? Karena, ini dia. Mengajar di SMP Landak selama 1 tahun, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2016. Gimana atau itu Landak? Nanti bisa cari googling Landak itu mana. Kenapa Ibu bisa mengajar di SMP Landak? Itu karena Ibu ikut program pemerintah yang namanya SM3T. Nah, sepulangnya dari sini baru Ibu ikut pendidikan profesi guru tahun 2016 sampai 2017. Atau kita kenal sebagai PPG. PPG selesai tahun 2017 akhir Desember. Dan ini dia. Tahun 2018 awal, 1 Januari, Ibu sudah kembali lagi ke Semarang. Bulan Februarinya, Ibu alhamdulillah sudah mengajar di SMA Nasional. Jarak 1 minggu, Ibu mengajar di SMA Teguh Umar. Sampai sekarang bertemu kalian. Nah, ini foto Ibu. Oke, harapannya Ibu kalian sudah mengenal Ibu, merasa mengenal Ibu, biar kita saling sayang. Selanjutnya, biar kita juga saling sayang nih sama pelajaran ekonomi. Mari kita kenalan dulu. Mari kita kenalan ekonomi, kenalan yuk. Yang pertama, kita akan mempelajari apa? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, seperti tadi, kita
di konsep ilmu ekonomi ini kita akan mempelajari apa sih pengertian ekonomi dan kenapa sih kita harus belajar ekonomi, manfaatnya itu apa ekonomi buat kita. Apalagi kalian masih sekolah, peserta didik, siswa. Punya makna tidak sih ekonomi buat kalian? Kita akan mempelajari di bab 1. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari tentang kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ini cocok kita bahas di saat pandemi corona ini. Kita masih ingat di awal-awal pandemi, apa sih kira-kira barang yang langka? Banyak. Masker. Terus ada juga jahe, obat-obatan. Nah, kita akan mempelajari kok bisa barang-barang itu langka. Itu di bab 1. Di bab 1 kita akan mempelajari konsep ilmu ekonomi, kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Di bab 2. Di bab 2 kita ngapain? Kita akan menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bu, masalah kok dipelajari? Nah, iya. Mari kita sama-sama melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Anggap saja masalah merupakan sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Sekarang masalah ekonomi, kita lihat dari beberapa sudut pandang. Masalah ekonomi bisa dilihat dari sudut pandang masalah ekonomi secara klasik dan masalah ekonomi secara modern. Masalah ekonomi ini pasti terjadi di setiap negara. Setiap negara dengan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Kita juga akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri, jika di Indonesia kita menggunakan sistem ekonominya Pancasila yang merupakan sistem ekonomi campuran. Nah, memang sistem ekonomi itu jenisnya apa saja? Tenang, kita akan pelajari di bab 2 nanti. Dulu ini sambil nafas. Oke. Kita lihat bab 3. Kita akan mempelajari apa? Kita akan menganalisis peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Kita tahu peran pelaku ekonomi dari mana? Pelaku ekonomi itu siapa? Nggak usah keburu-keburu itu. Kita cek dulu. Untuk tahu pelaku ekonomi itu siapa, kita harus tahu dulu kegiatan ekonomi. Kita cek yuk. Dari tadi kita bangun sampai sekarang, sudahkah kita melakukan kegiatan ekonomi? Kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi? Ibu sudah. Kegiatan ekonomi itu apa saja sih? Yang pertama ada kegiatan ekonomi produksi. Produksi itu apa? Barang-barang dihasilkan, barang atau jasa yang dihasilkan. Setelah dihasilkan di apa? Disalurkan. Disebut dengan apa kegiatannya? Distribusi. Penyaluran. Sudah didistribusikan nih. Kita konsumsi, kita gunakan, kita kurangi nilainya, kita makan. Itu disebut dengan konsumsi. Nah, dari tadi pagi kita bangun tidur sampai sekarang, kegiatan ekonomi apa yang sudah kita lakukan? Ibu kegiatan ekonomi sudah lakukan adalah konsumsi. Bangun pagi ibu melakukan pengurangan nilai odol, pengurangan jumlah odol di kamar mandi, sikat gigi, menggunakan odol dan sikat gigi. Ibu melakukan konsumsi. Bu, emang odolnya dimakan? Bukan, konsumsi tidak sebatas hanya kegiatan memakan saja. Oke, nah dari kegiatan itu kita akan tahu pelaku ekonominya siapa. Kita akan bahas di bab 3. Oke. Yang bab 4 kita akan membahas tentang apa sih? Coba, silakan kalian baca dulu bab ini nih. Kira-kira apakah ini ibu yang salah ketik? Kok tulisannya membingungkan sih, Bu? Oke, Ibu akan mencoba membacanya. Yang di bab 4 adalah terbentuknya keseimbangan pasar dan tidak kelihatan ya. Terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar.
Aduh Bu, itu apa sih tulisannya kok aneh gitu ya?